Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Roy Suryo dan Rismond. Kali ini mereka berdua bertemu dengan Fitra Romadhoni. Dan kali ini mereka berdua dibuat kelimpungan ya, kebingungan. Sampai-sampai Rismond mengaku tidak tahu hukum. Wah, gokil ya Fitra Romadhoni. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kita lanjutkan. Makanya up to date juga mas ya, gitu. Kalau berbicara skripsi, itu UGM yang berwenang. Kamu jangan kuat-kuat suara kau sini. Dengar saya. Suaramu kok kuat? Udah. Wow, Oke. panas ya. Bentar dulu. Saya Apa? lanjutkan kajian ilmiah saya ya. Kau sesuai hebat kau. Biasa aja kau ngomong. Udah. Kamu sudah baca nggak putusan? Iya, saya sudah perkara baca. 39 ini? Tetapi saya Nih saya kasih nih. Jadi baca dulu sebelum bilang sains. Pusing kita nantinya. Baca dulu itu semua itu. Ada 397 halaman. kalau sudah baca. Jadi begini, bukan apa? Bentar dulu. Ini kan pasal apa yang dilaporin coba? Bentar. Saya tanya dulu, Saya pasal nggak tahu apa yang hukum. dilaporin? Saya Tudingan nggak tahu apa? hukum. Saya nggak tahu hukum. Iya, justru karena tidak tahu hukum saya bawa ini putusannya. Saya tidak Barang tahu bukti hukum. ijazah aslinya ada nggak? Begini. Ada nggak? Makanya Putusan. kamu baca biar Saya tahu. sudah baca, nggak ada. Mana? Coba. Nggak ada. Saya baca. Di sini konteksnya tahu nggak yang dilaporin apa? Ada nggak Pasalnya barang apa? bukti ijazah asli di situ? Pasalnya tahu nggak apa? Ijazah Ini nggak SD, SMP, Enggak, pelapornya SMA tahu nggak siapa namanya? Nah itu. Oke. Jadi bingung sendiri gitu loh. Bukan. Ada Nah, nggak? pertanyaan saya pelapornya di sini siapa? Teman-teman ini melakukan pembanding itu asli atau fotokopi yang dapat beredar di media sosial? Pertanyaannya begitu. Coba Langsung dijawab tanya. Bung Roy dulu. Terima kasih Mas Fitra. Enggak, itu yang dapat sehingga Bung Roy mengatakan itu palsu, dapat pembandingnya ini dari media sosial yang dipoto atau langsung dikasih Pak Jokowi. Pak Jokowi apa pernah ngasih? Enggak, pertanyaan saya seperti itu, dapat dari mana sehingga Mas Roy dan teman-teman dapat itu dari seseorang Oke. yang dia memastikan dan dia hadir minggu dari lalu di postingan. sini. Postingan dan dia memastikan. Oke, baik. Di sini bahwa itu asli. Ya, Dia oke. memastikan Pertanyaan itu. begini. Ya. Apa yang membedakan antara fotokopi ya, hasil scan PDF, hasil laminating ya dengan asli? Tentu berbeda. Fotokopi dengan print out juga berbeda. Fotokopi dengan asli cap bahasa juga berbeda. Jadi kalau memang mohon maaf ya teman-teman mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, tapi dia tidak memiliki pembanding yang asli, saya ragu terhadap keterangan itu. Karena apa? Untuk membandingkan sesuatu hal itu asli atau tidak harus dilihat dulu aslinya. Fotokopi dapat mana, aslinya mana, baru itu yang Betul. diuji. Kalau fotokopi sayangnya, yang Mas. dengan fotokopi diuji, mohon maaf, saya meragukan itu. Bayangkan Mas Roy, ya, 284 juta jiwa, ya, dan sudah pernah dilakukan juga pemilihan presiden. Mayoritas masyarakat memilih beliau sebagai presiden. Artinya masyarakat percaya kepada Oh, ini beliau. lain soal. Oke, kalau itu. Kalau konteks itu- terkait itu- dengan itu ada pembanding itu. masalah Tunggu di dulu. Sirekap Ya tunggu itu. dulu. Artinya apa? Karena Mas Roy dan kawan-kawan bilang, oh untuk rakyat Indonesia, untuk mengungkap kebenaran keadilan masyarakat gitu loh. Ya. Pertanyaannya kan di masyarakat itu masyarakat yang mana gitu. Enggak semua masyarakat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Bung Roy. Iya, Pertanyaan iya. saya, Bung Roy melakukan penelitian, katanya penelitian dan kajian. Ah. Yang dikaji itu fotokopi dengan fotokopi atau fotokopi dari print out atau fotokopi dari medsos. Seseorang yang sudah memastikan kalau itu asli dan dia kemarin sudah sowan langsung ke pemiliknya di Solo dan dikatakan ya itu memang ijazah. Berarti Anda tidak melakukan kajian penelitian dong? Hanya katanya-katanya. Katanya. Ya kan seseorang dari seseorang katanya sumbernya. Berarti Anda tidak orangnya sudah memastikan. Anda malam ini berbohong, tidak melakukan enggak, kajian enggak ada secara dong, asli dan salah. secara scientific Salah. crime investigation. Saya ingin tantang, ya. Saya buat ini. Coba dibuka Kalau Mas dulu. Roy bisa tunjukkan malam ini yang Jangan-jangan palsu isi di mana daun. saya kasih 10 juta ini. Tapi kalau nggak bisa, berarti kan omon-omon. Karena saya lihat Mas Roy ini cocok logis saja gitu loh. Yang katanya palsu, saya tanya hasil penelitiannya mana? Tunjukin dong hasil Sudah ada. penelitiannya. Sayangnya hasil saya kajiannya nggak apa? minta Jasa Terus Pak kita Jokowi. lihat kan gitu. Skripsinya minggu lalu. Terus kalau satu masih lagi, ada saya ingin filenya, menjawab silakan. Bung Rismond dulu yang katanya. Sebentar Mas, ini saya jawab dulu. Iya, Saya jawab dulu. tunggu Saya dulu. jawab Saya, Mas Roy. Saya Ya. jawab dulu. Jadi dari situ ya Mas Roy aja melihatnya itu bukan dari Pak Jokowi langsung yang memiliki hak. Itu adalah hak Justru dia, orang ijazah ini itu. harus kena yang Mas Roy mengupload ini, ya Mas Roy itu karena dia hanya tidak melihat dapat tunggu dari dulu. sumber resmi. Mas Roy itu hanya bisa membandingkan Malah menyalahkan dengan orang.
foto ijazah yang tersebar di media sosial. Kan begitu. Satunya Artinya saya Mas Roy pegang itu membandingkan satunya saya pegang primary fotokopi evidence dengan Mas. fotokopi. Enggak. Kalau fotokopi dengan Salah, fotokopi salah. itu nggak akan ada nilai pembuktiannya. Salah. Sebagaimana kok salah? Salah. Kan Mas Roy udah bilang tidak pernah diperlihatkan Pak Jokowi jasanya. Saya pegang Terus slide ini, saya pegang skripsi asli. Ya, saya pegang konteksnya skripsinya. ijazah di sini, baca dong Pak. Itu Loh, apa iya, tulisannya ini itu? Ijazah. Ijazah tidak bisa melebar terbit kemana-mana. tanpa ada Kita bahas- skripsi. nanti kita bahas skripsi juga. Ini Iya, ijazah ayo. dulu kita. Polisi Lari ke sudah skripsi. menyampaikan hasil laboratorium forensik. Anda masih tidak meyakini kalau ijazah Pak Jokowi asli? Jawabannya pendek aja. Nanti pembahasan belakangan. Ya, saya kasihan pada Bareskrim kenapa hanya menyajikan seperti itu. Bukan, pertanyaannya Anda yakin atau tidak? Jawabannya nggak bisa hitam putih gitu. Oke. Iya, kita kan harus mendorong supaya kepolisian tuh makin proper. Itu takut Mas. Jadi jawab sayang dia. banget kepolisian yang sudah kita percaya, kita hormati bersama, dan 20 tahun yang lalu nanti bisa cek sama Pak Susno. Kami itu sama-sama membangun GCLEC ya. Saya pernah ngajar juga di GCLEC. Itu harusnya menggunakan scientific crime identification. Kenapa kemarin hanya berdasarkan naratif saja? Oke, nanti kita akan bahas soal itu. Ya. Tapi saya tanya ke Bung Rismon juga, yakin atau tidak bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau ijazah Pak Jokowi asli berdasarkan hasil laboratorium forensik Mabes Polri? Bareskrimnya saja tidak yakin itu otentik. Maksudnya? Karena yang diuji adalah keidentikan. Uji keidentikan tidak menjawab keaslian. Itu identik tes. Kalau mau menjawab keaslian maka harus authenticity test. Pak Susno atau Bung Pitra mungkin? Oh, Bung Pitra dulu, Baik, silakan. terima kasih Bang Aiman. Ya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan dalam kasus ini kita seperti melihat angka 9 dan angka 6. Dari sana melihatnya angka 9, dari sini melihatnya angka 6. Tapi tujuannya sama, itu adalah angka. Tinggal dari sisi mana melihatnya. Maksudnya 9 dan 6 itu adalah ijazah asli? Iya. Sama-sama kita asli gitu? bandingkan seperti itu. Sekarang begini, saya juga sangat merasa heran juga dengan yang disampaikan oleh Mas Rismon ya, yang mengatakan bahwasanya dia melihat pembanding-pembanding yang ditampilkan itu semuanya warnanya putih. Ya. Hasil foto dengan hasil asli itu juga berbeda. Ya kan? Jadi kita nggak bisa samakan hasil di foto itu dia harus kuning gitu loh. Nggak bisa kita samakan itu. Terus yang kedua, berbicara terkait dengan katanya ijazah palsu Pak Jokowi. Saya aneh melihat teman-teman ini berbicara ijazah palsu. Yang palsu itu yang mana? Sampai sekarang kita nggak bisa lihat apakah tanda tangannya kah yang dipalsukan, isinya kah, tanggalnya kah, yang mana yang dipalsukan. Ini teman-teman ini saya lihat mereka menyuruh orang membuktikan. Kan teman-teman kita nih yang menuduh memalsukan, yang palsu yang mana? Terus saya ingin tanyakan kepada rekan-rekan kita ini, teman-teman ini melakukan pembanding itu asli atau fotokopi yang dapat beredar di media sosial? Pertanyaannya begitu. Coba Langsung dijawab tanya. Bung Roy dulu. Terima kasih Mas Fitra. Enggak, itu yang dapat sehingga Bung Roy mengatakan itu palsu, dapat pembandingnya ini dari media sosial yang dipoto atau langsung dikasih Pak Jokowi? Pak Jokowi apa pernah ngasih? Enggak, pertanyaan saya seperti itu. Dapat dari mana sehingga Mas Roy dan teman-teman dapat itu dari seseorang Oke. yang dia memastikan dan dia hadir minggu dari lalu di postingan. sini. Postingan dan dia memastikan. Oke, baik. Di sini bahwa itu asli. Ya, Dia oke. memastikan Pertanyaannya itu. begini. Ya. Apa yang membedakan antara fotokopi ya, hasil scan PDF, hasil laminating ya dengan asli? Tentu berbeda. Fotokopi dengan print out juga berbeda. Fotokopi dengan asli cap bahasa juga berbeda. Jadi kalau memang mohon maaf ya teman-teman mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, tapi dia tidak memiliki pembanding yang asli, saya ragu terhadap keterangan itu. Karena apa? Untuk membandingkan sesuatu hal itu asli atau tidak harus dilihat dulu aslinya. Fotokopi dapat mana, aslinya mana, baru itu yang diuji. Kalau fotokopi yang dengan fotokopi diuji, mohon maaf, saya meragukan itu. Bayangkan Mas Roy, ya, 284 juta jiwa, ya, dan sudah pernah dilakukan juga pemilihan presiden.
mayoritas masyarakat memilih beliau sebagai presiden. Artinya masyarakat percaya kepada beliau. Ini lain soal. Oke, Kalau konteks terkait dengan pembanding itu. Tunggu dulu. Ya tunggu dulu. Artinya apa? Karena Mas Roy dan kawan-kawan bilang, oh untuk rakyat Indonesia, untuk mengungkap kebenaran keadilan masyarakat gitu loh. Ya. Pertanyaannya kan di masyarakat itu masyarakat yang mana gitu. Enggak semua masyarakat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Bung Roy. Pertanyaan saya, Bung Roy melakukan penelitian, katanya penelitian dan kajian. Yang dikaji itu fotokopi dengan fotokopi atau fotokopi dari print out atau fotokopi dari medsos. Seseorang yang sudah memastikan kalau itu asli dan dia kemarin sudah sowan langsung ke pemiliknya di Solo dan dikatakan ya itu memang ijazah. Berarti Anda tidak melakukan kajian penelitian dong? Loh, hanya katanya-katanya. Bukan katanya. Ya kan Kita sudah seseorang meneliti. katanya sumbernya. Berarti Orangnya, Anda tidak orangnya sudah memastikan. Anda malam ini berbohong, tidak melakukan kajian secara asli dan secara scientific crime investigation. Sama sekali salah. Loh, artinya kalau memang Anda melakukan kajiannya Mas, mana? Tunjukin di situ layarnya itu mana yang dikaji. Oke, Mas. Kalau skripsinya saya pegang yang asli. Bukan, kita berbicara ijazah dulu. Kita berbicara ijazah dulu. Yang Ijazah diuji itu yang tidak mana? Mana mungkin hasil muncul. uji yang dilakukan oleh Roy Suryo Tes? Ini jelas bukan. Hasilnya mana? Hasilnya mana? Yang katanya kan penelitian dikaji, Makanya scientific. Mana kalau yang Mabes dilakukan Polri scientific? saja keluarannya kayak Bukan, gini. no. Saya bertanya, mana hasil penelitian saudara terhadap ini? Ada keluaran secara ilmiah. Minggu lalu sudah saya keluarin. Tunjukin. Minggu lalu sudah saya Biar keluarin kita bahwa lihat, tunjukin. skripsi itu saya pegang. Oke, pertanyaan saya simpel. Ya, skripsi saya pegang. Simpel pertanyaan saya. Oke. Untuk membuktikan suatu dokumen yang otentik, Ya. contohnya kita bilang sertifikat hak milik. Ya. Asli Apa? atau tidaknya suatu sertifikat ini, Aha. itu tanyanya kemana? Lu nggak usah tanya, kita bisa tahu kan yang memberikan itu adalah Loh, bukan. wakil rektor. Artinya mengeluarkan siapa itu simpelnya? Wakil rektor Yang saya UGM tanya mengeluarkan. sertifikat hak milik, contohnya tanah. Loh, kita nggak bisa sertifikat milik. Kita di sini bisa Nggak, skripsi. Kita kan harus buat pembanding juga. Nggak usah. Logika berpikirnya begini. Terlalu jauh Mas. Terlalu Badan jauh. Pertahanan Nasional mengeluarkan jauh, terlalu sertifikat jauh. milik. Oke. Bukan, artinya Baik, begini. jauh. kita akan lanjutkan nanti selepas Kita jeda bicara tetap sama skripsi. kami di Rakyat Bersuara. Ya. Oke. Saya tadi ada Bung Pitra yang Baik. masih. Oke, langsung. Bung Aiman ya langsung. Waduh, Jadi langsung begini kasih. Bung Aiman. Oke. Kenapa tadi saya analogikan ke Badan Pertahanan Nasional? Karena setiap sengketa terkait dengan surat otentik seperti sertifikat hak milik, persengketaan itu kan tentu ditanyanya kemana? Ke Badan Pertahanan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Nah, seumpamanya pun nggak puas kita terhadap produk yang dikeluarkan oleh BPN, kita bisa melakukan ujinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu kan konteks 90 hari kan gitu. Nah, kalau sudah lewat 90 hari ya bisa kita uji ke Pengadilan Negeri Umum. Oke, kalau sekarang ini soal ijazah. Jadi kenapa saya Kalau tanya? sekarang Mas, gimana? Tunggu ya. Tadi kenapa saya tantang Mas Roy? Karena saya juga siapkan juga duit di sini 10 juta buat Mas Roy yang bisa membuktikan itu Nggak asli boleh atau itu tidak. gratifikasi. Bukan, saya ingin tantang. Ya, saya buat ini. Coba dibuka kalau Mas dulu. Roy bisa tunjukkan malam ini yang Jangan-jangan palsu isi di mana daun. saya kasih 10 juta ini. Tapi kalau nggak bisa, berarti kan omon-omon. Karena saya lihat Mas Roy ini cocok logis saja gitu loh. Yang katanya palsu, saya tanya hasil penelitiannya mana? Tunjukin dong hasil Sudah ada. penelitiannya. Sayangnya hasil saya nggak kajiannya minta apa? ijazah Terus Pak kita Jokowi. lihat kan gitu. Skripsinya minggu lalu. Terus kalau satu masih lagi, ada saya ingin filenya, menjawab Bung Rismon dulu yang katanya. Sebentar Mas, ini saya jawab dulu. Iya, saya jawab dulu. tunggu dulu. Saya, Mas Roy. Saya Ya. jawab dulu. Jadi dari situ ya Mas Roy aja melihatnya itu bukan dari Pak Jokowi langsung yang memiliki hak. Itu adalah hak Justru dia orang ijazah ini itu. harus kena yang Mas Roy mengupload ini, ya Mas Roy itu karena dia hanya tidak melihat dapat dari dulu. sumber resmi. Mas Roy itu hanya bisa membandingkan dengan foto ijazah yang tersebar di media sosial. Enggak. Kan begitu. Satunya Artinya saya Mas Roy pegang- itu membandingkan satunya saya pegang primary fotokopi evidence, dengan Mas. fotokopi. Enggak. Kalau fotokopi dengan Salah, fotokopi salah. itu nggak akan ada nilai pembuktiannya. Salah. Sebagaimana kok salah? Salah. Kan Saya Mas Roy pegang- udah bilang tidak pernah diperlihatkan Pak Jokowi jasanya. Saya pegang Terus slide ini, bagaimana? saya pegang skripsi asli. Ya, saya kita pegang konteksnya skripsinya. ijazah di sini. Baca dong Pak. Itu Loh, apa iya, tulisannya ini itu? Ijazah. Ijazah tidak bisa melebar terbit kemana-mana. tanpa ada Kita bahas- skripsi. nanti kita bahas skripsi juga. Ini Iya, ijazah ayo, dulu kita bahas skripsinya. Oke. Dari ijazah tersebut, saya tanya, yang mana yang palsu? Tanda tangannya kah yang palsu? Stempelnya kah yang palsu? Atau materinya yang palsu? Ya ini Yang palsu. mana? Yang diupload Yang tulisan ini palsu palsu. yang mana? Ini sudah kami masukkan software dan itu Dari palsu. mana yang palsu? Kelihatan ini lewat Dapat ELA. dari mana? ELA-nya palsu. Dari media sosial kan? Bukan ini Lah, adalah katanya orangnya tadi dari langsung. orang yang atas nama PSI itu. Nah, iya betul. Ya, Dia meyakinkan asli. Dia Berarti itu meyakinkan dari media asli. sosial. Enggak, dia Siapa meyakinkan yang asli. menjamin langsung keutuhan itu dari Pak Oke. Jokowi kan tidak ada.
Dia yang bisa sudah mengetahui mengatakan itu langsung adalah ke Pak Bareskrim Jokowi. Mabes Polri. Oke. Dan Bareskrim Mabes Polri itu tidak memiliki batasan, dia tidak berwenang untuk mengatakan ini asli atau palsu. Betul. Itu nanti Sekarang ranah pengadilan. Mabes Polri aja nggak punya yang kayak gini, nggak Yang bisa mana? menampilkan kayak gini. Kemarin Sudah ada diserahkan. mana kemarin Ini ditampilkan Firman bukan nih yang saksinya ini. nih. Enggak, kemarin Ya. ditampilkan bukan yang ini. Itu coba, sudah coba, ada coba yang lain, ditampilkan. yang lain. Ini kalau Oke. memang Mas Yang satu, lihat, ya saya tunjukin ini pada waktu Ya. penyerahan asli itu, ini ada di sini nih. Ada fotonya ada. Ini ada. Indal, Mas Nah, ini coba cek fotonya. yang Jadi lain. saya tunjukin aja nih ya. Ada di sini. Jadi ada pada waktu penunjukan asli. Ada di sini. Coba Nih. gambar yang lain. Ini pada waktu penyerahan surat Ada asli. tuh, Mas ini. Aiman? Ada ini tuh. Ada. Sekarang itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Itu nggak bisa membuktikan apa-apa, waktu Mas. penyerahan. Ada di sini. Ada. Saya kirimkan juga Ya, fotonya. nanti kita putarkan, ada juga foto. Iya. Ya. Coba Artinya saya minta apa? produser Mas, untuk sekarang nyampaikan. gantian saya Jangan. tanya. Waktu penyerahan. Oke, waktu penyerahan yang ada gambar orang dari samping. Iya, saya udah Ya. kirimkan waktu itu. Iya. Artinya Ada. apa Mas Roy? Oke, silakan. Artinya Mas Roy sendiri tidak menerima yang aslinya. Bagaimana Mas Roy menyimpulkan Sekarang itu gantian palsu? saya tanya. Kan gantian. oke, Pertanyaan saya begini. Kalau fotonya keluar kita untuk tanya. memiliki Ini, nilai Mas pembuktian Roy. yang Nah, akurat di sekarang, dalam hukum. Mas. Ya, itu. Anda tahu ini fotonya asli dari mana? Lah, kan udah disampaikan dari Bareskrim, sudah Oke, diserahkan Mabes oke. Polri Anda itu. bisa memastikan nggak kalau ini asli? Lah, saya percaya sama polisi. Lah itu katanya Lah, lagi, bukan katanya. ini Itu katanya penegak hukum juga. gitu loh. Loh, Ini nggak bisa Mas, diuji. Kalau Anda Ini tidak nggak- percaya nah, ini. sama Polri, kenapa Anda membuat Kalau laporan dibesarkan Humas ke kayak Bareskrim gini. Mabes Polri? Yang tadi itu ya, Lah, Mas, konsisten kalau dong kita dibesarkan berbicara. kayak gini nih, Coba di bisa nggak ngecek? Coba balik yang tadi. Ini gambar yang pada tadi. waktu penyerahan Iya. ke pihak penyidik. Oke, ini bisa diuji Disaksikan nggak? oleh Siapa tim penasihat ahli yang hukum. bisa menguji ini? Saya ganti kasih 10 juta kalau bisa ngasih. Ya itu. Ayo. Ini 10 juta udah saya siapkan. Lah, ya. Gitu. Nah, ini itu. Nah, udah saya siapkan nih. Mana yang palsu gitu? Saya yang buktikan sini. Pakai skripsi sini. Ya pertanyaan saya begini. Sini. Yang palsu yang By mana? research, Itu by dulu. research. Tunggu dulu. Ayo by research. Saya kan itu dulu. Mana sih yang palsu? Yang Sini. mana? Tangan mana? Saya pegang Gitu dulu. loh. Pegang dulu, Mas. Bung Rismon, Bukan, kalian kan Pegang katanya dulu. kajian. Enggak, saya buktikan lewat sains. Ada di akun net Duduk saya. situ dulu. Ayo. Kasih Aiman. Palsu yang mana? Gitu loh. Bentar. Ah, Bang cuma Rismon tadi ngomong. Bang Rismon punya jawaban atas apa yang disampaikan oleh Bung Nggak, gini, Fitra. gini, Mas. Itu. Bentar aja, bentar. Mana yang Nah, jangan palsu? dipotong dulu ya, jangan dipotong. Saya minta produser potong, tadi yang silakan. kemudian di yang nyerahkan tadi. penyerahan. Ini penjelasan Foto ilmiah penyerahan. saja. Ilmuwan itu tidak boleh bohong. Ini Mas. Nah, oke. Ini gambar yang sudah sangat dulu. jelas. Pause dulu, oke. Oke. Gambar ini siapapun ahlinya, kalau ada yang bisa memastikan bahwa dia asli, itu berarti ahli omon-omon, ahli abal-abal. Anda ini ahli analisa Iya. atau ahli telematika? Soalnya Anda menganalisa itu gitu loh. Loh, iya. Dari mana Anda menganalisa gambar? Mas tahu kepanjangan telematika Jangan kan? begitu ya. Telekomunikasi. Jangan begitu lah. media Maksudnya begini. informatika. Kalau Ini seumpamanya nggak Anda bisa. bilang itu palsu, Anda memberikan sebagai kajian ilmiahnya di situ mana? Loh, ini nggak mungkin dianalisis. Scientific crime investigation Kenapa nggak mungkin analisis, Mas Roy? Terlalu rendah gambarnya. Ada maksimal, ada resolusi minimal yang gambar itu bisa dianalisis atau kalau ini ada orang ahli, katakanlah ahli gitu ya, yang berani menganalisis ini, Mas. Itu ahli itu akan sangat dipertanyakan kompetensinya. Persoalannya Kan adalah nggak mungkin. Anda tidak menganalisis ijazah tapi Anda menganalisis foto. Ini Makanya itu Itu kan foto. Bentar. ijazahnya mana? Bentar. Polisi aja nggak berani. Ini kan ini waktu Polisi saya tanya tidak berwenang Pak. menyimpulkan itu asli atau palsu. Nah, justru Pak yang Firman, tadi saya Pak kunci, Firman. polisi aja tidak berwenang menyimpulkan asli atau palsu. Jadi makanya kenapa disimpulkan? Kita dengarkan dulu Bang Firman. Bang Firman ini adalah pada waktu Pak Jokowi menyerahkan ijazah aslinya Pak Jokowi kepada polisi, betul ya? Ya betul. Oke, ini ijazah asli Pak Jokowi. Iya, betul. Kalau sepintas, ini kasat mata ya. Sepintas itu mirip seperti yang tadi tampil satu layar. Nah, ya udah. Sepintas. Apa salahnya analisis yang itu? Dan itu sudah diakui oleh PSI tadi. Betul. Meskipun Bung Fitra punya Ya, nggak pendapat bisa lain. dong Mas menganalisis dari foto. Analisis itu asli, pembandingnya di mana kopinya disesuaikan Mas. sama seperti Fitra, sertifikat. Anda Foto pernah lihat itu- ijazahnya Nggak, belum? Anda nggak bisa menganalisis Anda foto. pernah lihat ijazahnya belum? Itu namanya Oke. tidak menganalisis ijazah. Baik, Ya, ini- oke. Itu loh. Nanti kita debat khusus soal ini. Tapi Ya, saya ingin ya. si Oke, Bung Mas Rismon Rismon. dulu. Bung Rismon, Anda punya Thank you. jawaban apa tadi? Soal Saya. tadi. Silakan. Diam dulu tapi ya biar Oh, saya tidak bicara dengan Ini kamu analisis tadi. ilmiah ini. Saya bicara dengan Mas Roy Suryo. Katanya mau Udah, jawab. ya. Mau bicara silakan Mau bicara jawab. gitu loh. Oke, Jangan ya. suruh saya diam. Yang boleh menyuruh saya diam adalah Aiman gitu loh. Karena dia Oke, Pak, hostnya. diam, Pak. Gitu loh. Begini ya. Jadi proses untuk mendapatkan kesarjanaan itu ya, untuk mendapatkan ijazah maka salah satu proses akhir adalah skripsi.
skripsi itu kami pegang. Ya, saya datang, kami pegang, dan kami foto, bukan dari media sosial. Ya, 15 April juga, sebelum kedatangan saya ke Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, 15 April juga datang, dan kami foto. Ya, berikut juga dengan temannya yang bernama Saminuddin Baruritou. Direkomendasikan oleh wakil rektor kepada kami. Ini Pak, skripsi saya, kata Saminuddin Baruritou, yang mengaku teman Joko Widodo. Ini loh Pak, modern juga, dicetak oleh percetakan perdana. Isinya apa? 1 tanda tangan tok. Pembimbing. Nggak ada tanda tangan dekan, nggak ada tanda tangan penguji. Lalu, ternyata pembimbing utamanya Hasanu Simon, sudah kita tampilkan kan di situ. Berbeda tanda tangannya Insinyur Hasanu Simon dibandingkan dengan tanda tangan orang yang sama di skripsi atas nama Suharman, dan sangat berbeda. Makanya Bareskrim itu periksa UGM. Kok itu terjadi? 1 orang beda tanda tangan. Udah Mas, UGM udah periksa, pihak rektorat, perpustakaan, Iya. arsip. Bentar. Jadi Saya Anda bilang periksa dong, udah diperiksa. Saya lanjutkan. Makanya up to date juga Mas ya, gitu. Kalau berbicara skripsi, itu UGM yang berwenang. Kamu jangan kuat-kuat suara kau sini, dengar saya. Suaramu kok kuat? Udah. Oke. Bentar dulu. Saya Apa? lanjutkan kajian ilmiah saya ya. Gak usah so hebat kau. Biasa aja kau ngomong. Udah. Ya? Oke. Udah. Oke. Silakan Pak Rismon. Oke. Oke, yang diklaim ijazah, makanya saya bilang, yang diklaim ijazah Jokowi oleh kader PSI dengan katakan ini ijazah Jokowi asli. Sebagai peneliti, kita harus menjawab itu. Klaim di media sosial, langsung kita analisa error level analisis, mempelajari distribusi kompresi data di setiap region citra digital, dan didapati potensial edit, gitu loh. Makanya kita menjawab, justru kita ingin membantu masyarakat. Hei, yang diklaim kader PSI itu kalau lewat analisa maka asli atau palsu? Dan pakai algoritma deepfake menggunakan neural networks atau AI, itu hampir 70% probabilitas palsu. Kalau dalam penelitian sudah 70%, 80%, 90% palsu. Kalau 50% masih bimbang. Begitu. Jadi pakai kajian ilmiah. Dan berdasarkan tampilkan di situ kajian ilmiahmu, bukan nomor-nomor gitu loh. Jadi biar rakyat Indonesia juga lihat. Di X Sudah ada di situ. Gitu loh. Itu jadi analisa kita saya. bisa menguji. Artinya begini, kalau kajian kalian itu benar, itu laporannya itu naik sidik. Ini di SP2 Lit loh sama Ya bentar Bareskrim dulu, Mabes saya Polri. sampaikan dulu. Itu kesimpulanmu. Bentar ya. Bukan itu nyatanya, bukan kesimpulan saya. Bareskrim Selanjutnya Polri biar menghentikan pintar kau. itu. Ini saya, kau yang biar belajar terhadap hukum gitu loh. Jangan ajari saya. Oke, saya lanjutkan, Pak. Kalau kita berbicara hukum, coba kau baca pasal 1888 KUH Perdata, bunyinya apa? Nggak tahu. Kalau kau nggak tahu dibilang situ, saya lanjutkan. Saya bahwasanya nggak mau tahu. bukti surat itu Saya harus nggak mau tahu. asli. Kenapa? Ya, Saya nggak kalau mau tahu. fotokopi Ini itu ilmiah tidak ini. memiliki nilai Woi, pembuktian. ilmiah ini. Apa kau? Di sini juga anak Medan bos. Saya lanjutkan ya. Kau orang udah. Batak sini juga Batak. Saya lanjutkan. Bukan kau aja yang kencang suaranya. Setelah saya. ijazah yang diklaim oleh kader PSI, lalu hasil kedatangan kita 2 kali ke UGM, kita foto. Pak Roy fotonya foto profesional. Ya. Saya pakai HP. Dua-dua saya bandingkan. Ya. Saya pakai apa? Ada kejanggalan. Pertama, tanggal pengujian tidak ada, kosong. Tadi yang saya bilang, lembar pengesahan skripsi sangat modern tahun 85 dan satu-satunya di dunia. Bahkan MIT pun masih pakai elektrik IBM typewriter zaman itu. Bagaimana mungkin seorang Joko Widodo di Universitas Gajah Mada yang merakyat itu, yang murah meriah, bisa membuat lembar pengesahan secantik itu dengan dan dinilai oleh Bareskrim dengan meraba dan kesaksian percetakan. Harusnya kan direkonstruksi di depan penyidik itu oleh percetakan itu. Bagaimana menciptakan lembar pengesahan secantik itu dengan kerapatan titik-titik yang nggak mungkin itu pakai
pakai Mesin handpress cetak atau pada letterpress. waktu itu? Iya. Ya? Mesin Iya. cetak nggak mungkin. Satu lagi Nggak Mas mungkin Aiman. kerapatan seperti itu. Saya jelaskan lagi biar Dengan semua tahun ngerti. di 85 nggak Skripsi itu kami terima langsung dari wakil Oke, rektor. ini skripsi ya, bukan ijazah. Kita Skripsi. mesti- Skripsi itu kami terima langsung dari wakil rektor Profesor Wening, ya, Udasmoro, dan dari wakil rektor juga Dr. Aris Jito, ada dekan gitu. Semua menyatakan ini asli ya, asli. Silahkan diteliti. Kami teliti dan hasilnya 99,9% palsu. Dah. Skripsi. Dengan skripsi yang palsu tidak mungkin menghasilkan ijazah asli. Saya Itu aja tambahkan, sudah Pak. clear. Jadi biar apa ya? Situ hukum. Saya ilmiah, biarkan dulu saya berbicara di domain kalian saya. Saya tidak Oke? larang kamu bicara, silakan aja lah Ya, setelah itu ya kita analisa bahwa itu sudah menggunakan algoritma penyejajaran string dengan algoritma yang sudah sangat sempurna. Bayangkan kalau dugaan atau kesimpulan Bareskrim bahwa itu ditata lembar pengesahan skripsi, ditata fontnya satu-satu, hebat sekali dia sejajar tengah sempurna, terus lebar antar kata bervariasi, itu sudah produk word processor. Halaman per halaman Anda lihat. Iya, saya lakukan string matching Times New Roman. Saya lakukan font identification menggunakan circular neural networks dengan sejumlah teknik preprocessing. Benar, Times New Roman. Pertanyaannya, dengan teknologi font yang sangat cantik seperti itu, menggunakan word processor sehingga rata tengah sempurna, dengan lekukan-lekukan yang sudah sangat cantik, kerapatan titik-titik dengan high DPI, dots per inci, itu disimpulkan sebagai produk dari handpress. Saya tantang Bareskrim. Ayo kita untuk satu saja lembar pengesahan skripsi kita uji di POM TNI. Kalau itu benar produk handpress tahun 1985. Oke. Gitu. Ya, saya akan nanti ke Pak Susno 2Ji. Tapi begini, apa yang Anda sampaikan tentu ini hal yang besar. Kenapa? Kalau Lab4 Polri belum melakukan pemeriksaan dan belum menyimpulkan atas hasil laboratorium forensik, nggak ada masalah. Tapi ketika polisi melalui Lab4 Polri sudah menyimpulkan dan sudah menampilkan berbagai data, lalu kemudian Anda punya data sendiri, artinya Anda meragukan hasil Lab4 Polri, dan itu hal yang besar. Mereka sendiri Punya konsekuensi hukum. Mereka sendiri ragu dengan hasilnya. Mereka sendiri ragu. Iya. Tahu dari mana? Loh, kenapa nggak disajikan tuh semua bukti itu di foto-foto? Bahkan termasuk ijazah Pak Joko Widodo. Maksudnya barangnya ada di meja gitu. Barangnya semua, dokumen yang disita berikut Tidak ada dengan kemarin. skripsi, berikut Ya. dengan ijazah ditampilkan di Menurut depan. Anda itu ragu gitu? Ya itu menunjukkan keraguan. Mas Aiman, biasanya kalau ada gelar perkara, itu semua digelar ya. Ini pisaunya, ini celuritnya, ini motornya. Ini nggak ada satupun. Bahkan ijazah yang ditampilkan pun, itu tidak berani ijazah dengan resolusi tinggi. Hanya ijazah fotokopi. Itu kan aneh. Jadi sekarang anak-anak sekarang tuh jadi guyonan. Oh berarti kita boleh ya nyopir mobil pakai SIM fotokopi. Loh kok boleh? Ya itu Bareskrim pakai SIM fotokopi boleh. Nanti saya akan ke Pak Jadi Susno. kan itu Isu hangat keadaan jadi presiden benar, buruk. apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang... Saya ke Bung Pitra, silakan Bung Pitra. Yang pertama saya ingin sampaikan, saya tidak sependapat dengan si Bapak baju merah itu karena pengadilan yang membuktikan. Pengadilan itu tidak membuktikan, Pak. Dia hanya menerima dari penggugat dan tergugat. Silakan Anda selaku penggugat yang buktikan. Ya, tapi dia Gitu loh. memutuskan, Pak. Tunggu dulu. Ya. Kamu diam dulu, tunggu dulu, saya lagi bicara ya. Gugatan Cuma kau itu abu-abu kalau menurut saya. cuma saya Tunggu dulu. luruskan. Kamu diam Ya. dulu. Kamu tadi udah testimoni tadi. Bung Aiman, saya ingin menyampaikan ada gium hukum yang mengatakan actori incambit onus probandi. Artinya siapa yang menuntut dialah yang harus membuktikan. Baik itu dalam perkara perdata maupun pidana. Pidana yang membuktikan itu jaksa penuntut umum. Beban pembuktian ada sama dia, bukan pada terdakwa. Begitu halnya dalam perkara perdata, beban pembuktian itu ada pada penggugat. Jadi kalau memang ada orang yang mengatakan mengugat ini nanti akan dibuktikan oleh pengadilan, itu salah. Ya, karena beban pembuktian itu ada pada penggugat sebagaimana asas actori incambit probatio di dalam perdata. Jadi hal-hal seperti itu Bapak harus paham gitu loh. Terus yang kedua, saya ingin sampaikan di dalam perkara ini kan
sudah pernah juga diuji secara pidana. Dan saya sudah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 319. Terdakwanya Bambang Tri sama Gus Nur. Konteksnya sama juga, menuding ijazah palsu Jokowi. Tapi di pengadilan mereka tidak bisa buktikan palsunya di mana. Sehingga mereka divonis oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan vonis penjara 6 tahun. Mereka banding. Begitu juga dinyatakan bersalah 4 tahun. Kasasinya juga begitu, ditolak. Artinya apa? Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan putusan kasasi Mahkamah Agung ini membuktikan bahwasanya ini telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ya, artinya ini bisa dijadikan jurisprudensi bagi hakim yang kedepannya mengadili perkara yang sebelumnya juga sudah pernah diperiksa. Oke. Artinya apa? Kita di sini tidak belajar dari pengalaman masa lalu gitu loh. Makanya Pak Jokowi kemarin ada sampaikan, saya kasihan gitu loh apabila perkara ini dilanjutkan terkait dengan hal yang sama ini juga gitu. Jangan juga kita nanti tetap ngotot pada tuduhan-tuduhan kita, tapi ujung-ujungnya nanti kita selaku terlapor dan diproses. Memang saya akui ya, yang repot di sini bukan Pak Jokowi maupun bukan Bang Roy Suryo, Bang Rismon maupun yang lain. Yang repot adalah Polri. Mereka bertiga ini lemparannya kemana? Kepada polisi. Jadi polisi ini bingung sendiri antara mereka berdebat, dan tapi mau tidak mau polisi harus melakukan penyelidikan gitu loh. Nah, kita harus berikan acungan jempol kepada penyidik yang menangani kasus ini karena dia dengan cepat memproses laporan ini baik dari pengadu dumas maupun pelapor dari pihak Jokowi. Artinya apa? Di sini tidak ada yang tumpang tindih ataupun tidak ada yang tidak objektif. Semua sama-sama diproses. Buktinya yang duluan diproses yaitu laporan dumas tadi. Nah, setelah dihentikan baru ini dipanggil-panggilin, kan begitu. Artinya kalau saya melihat langkah yang dilakukan oleh teman-teman Bareskrim Polri ini langkah yang sudah sesuai dengan ketentuan prosedur hukum yang berlaku. Artinya mereka sudah melakukan rangkaian penyelidikan, laboratorium forensik dan lain halnya. Tinggal nanti karena ini dihentikan, Bang Roy Suryo maupun Rismon akan menghadapi laporan daripada Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Ini tinggal penyidik melengkapi itu saja. Oke. Jadi beban pembuktian nanti biar Bang Roy nanti akan buktikan palsunya di sini loh gitu. Tapi saya khawatir dengan adanya putusan PN Surakarta ini akan menjadi jurisprudensi bagi hakim nanti yang akan mengadili itu. Itu menarik. Oke. Saya akan tanyakan. Silakan. Mau ditanggapi tadi udah ada kasus yang sebelumnya Bambang Tri. Jelas ya. Pak Jokowi kasus Bambang Tri dan Gus Nur itu bagi saya mal apa ya? Dalam terminologi saya itu udah mal science itu. Kenapa? Dihukum tapi ijazah aslinya Pak Jokowi nggak pernah hadir ke persidangan. Coba bayangkan ya, secara sains bagaimana membuktikan itu benar. Ya, ijazahnya Pak Jokowi SD, SMP, SMA sampai kuliah nggak hadir di situ, Le. Kamu sudah baca nggak putusan? Iya, saya sudah baca. 39 ini. Tetapi saya saya kasih nih. Jadi baca dulu sebelum bilang sains. Pusing kita nantinya. Baca dulu itu semua itu. Ada 397 halaman. Kalau sudah baca. Jadi begini, bukan apa? Bentar dulu. Ini kan pasal apa yang dilaporin coba? Nah, saya tanya dulu, pasal apa yang dilaporin? Tudingan apa? Saya nggak tahu hukum. Iya, justru karena tidak tahu hukum saya bawa ini putusannya. Di sini barang bukti ijazah aslinya ada nggak? Begini. Ada nggak? Makanya kamu baca biar Saya tahu. sudah baca, nggak ada. Mana? Coba. Nggak ada. Saya baca. Di sini konteksnya tahu nggak yang lapor apa? Ada nggak pasalnya barang apa? bukti ijazah asli di situ? Pasalnya tahu nggak apa? Ijazah Jadi nggak SD, SMP, Enggak, pelapornya SMA tahu nggak siapa namanya? Nah itu. Oke. Jadi bingung sendiri gitu loh. Bukan. Ada nggak? Nah, pertanyaan saya pelapornya di sini siapa? Lah. Ini dua-dua beda. Anda menyimpulkan tapi nggak tahu sendiri perkaranya. Ini ijazahnya siapa? Gitu loh. Dihadirkan Artinya atau tidak? nggak, ini Nggak akan sudah ketemu. berkekuatan hukum Baik. tetap gitu loh. Saya mengakhiri. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.